PWI ada bukan untuk memecah belah, PWI ada bukan untuk menjadi tandingan NU, PWI ada bukan untuk menjadi tandingan pemerintah, akan tetapi PWI ada justru untuk menjaga negeri ini. Makanya Mujib langsung diberhentikan. Saya hari ini karena orang yang merusak akidah, merusak agama lewat jalur politik, maka kita melawannya wajib dengan kekuatan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah sahabat News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita, amin Allahumma amin. Sahabat, ada sebuah video klarifikasi dari Ceng Mujib ya, orang yang saat ini lagi viral karena videonya yang menentang KDM atau dianggap itu ujaran kebencian terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan kemarin beliau itu klarifikasi, akan tapi video klarifikasinya, sepanjang video klarifikasi saya lihat tidak ada namanya klarifikasi. Dan setelah saya cek, ternyata ya Aceng Mujib ini yang konon katanya ulama, konon katanya ustadz, ini ternyata adalah ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat. Tapi jangan berburu sangka dulu ya, berburuk sangka dengan PWI. Kita lihat saja nanti videonya dan saya akan bahas. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu video klarifikasi yang sama sekali tidak menunjukkan permintaan kata maaf ya. Sepanjang video itu tidak ada, kemudian saya potong-potong aja videonya untuk saya ambil poin-poinnya. Sesungguhnya viral video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat. Kalian masih ingat Ahok yang waktu itu ya di penjara akhirnya karena videonya dipotong-potong? Mungkin inilah karma yang diterima oleh Ceng Mujib juga, karena waktu itu juga ikut demo dalam soal Ahok. Ini kita ketahui bahwa Ceng Mujib ini adalah anak buahnya Bahar dan juga Rizik Sihab, pendukungnya mereka waktu itu. Oke, kita lanjutkan. Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh. Ini loh ya, ketika kamu tidak mengucapkan kata-kata yang buruk ya, maka kamu juga tidak akan videomu dipotong-potong. Ketika kamu video semacam itu sepanjang 1 jam, nggak mungkin dong di-up semuanya, itu loh. Jadi kamu itu public figure, kalau sudah merasa kamu itu ulama ya, ya maka kamu harus menjaga sikapmu. Itu loh, jangan kemudian ketika nanti videomu kamu sudah sadar kamera, tapi kamu tidak menjaga ucapanmu, itu yang akan menjadi petaka bagimu. Dan Allah akan menunjukkan orang-orang yang sebenarnya hanya mengaku-ngaku sebagai ulama, orang-orang yang mengatasnamakan agama, orang-orang yang mengatasnamakan rakyat, tapi sama sekali sebenarnya tidak membela rakyat, tidak membela agama. Perihal Bapak nganter atau ngawaler karena video guru kami, guru Sim Abdi yakni Ki Haji Aceng Abdul Mujib, menurut Sim Abdi Bapak terlalu cepat nyimpulkan. Bapak terlalu engal-engal nyimpulkan bahwa guru kami nyebatkan tolol ka Bapak. Padahal upami Bapak telaah diulang-ulang, diulang-ulangnya, itu teu aya nyebatkan tolol ka Bapak. Namun Bapak terlalu cepat ngadamel tanggapan bahwa aya kiai anu nyebatkan tolol. Sehingga Sim Abdi yakin gara-gara Bapak nganter eta, sehingga guru Sim Abdi dibuli seseepan. Bagi guru Sim Abdi dibuli jangankan mungkur sa Jawa Barat, sa Indonesia, kusa dunia pun moal aya efekna. Tetapi pandangan Abdi Bapak pun tos rada ikut nyumbang dosa kajalmi-jalmi anu nyarekan ngabuli
ka guru sim abdi. Kedeng asa aya liuran ya. Nah ujug-ujug bapak aingnya bapak KDM jadi boga dosa. Kedeng. Pertama kan ya Ustadz Aceng anu nyebutkeun tolol ke gubernur, bahkan ngajak gelut ke gubernur. Meskipun henteu secara signifikan ya henteu nyebatkeun ngaran gubernurna eta saha. Cuman masyarakat berasumsi bahwa gubernur yang dimaksud itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Karena lamun telepat ieu mah koreksi kalau misalkan salah. Yang pernah menyatakan atau melontarkan pernyataan bahwa agama jangan dicampur adukan dengan politik, ulama, pesantren jangan dilibatkan dalam urusan kepentingan politik teh Bapak KDM. Jadi masyarakat berasumsi bahwa yang disebat ku Ustadz Aceng teh Bapak KDM. Nah, karena sudah viral, sudah menjadi konsumsi publik, bahkan sudah gaduh di sosial media, akhirnya Bapak Aing teh merespon. Kan dalam respon oge Bapak Aing oge saruan teh nyebutkeun ngaran. Cuman Bapak Aing nyebutkeun ada pemuka agama yang mengatakan gubernur tolol, dan mungkin masyarakat juga berasumsi bahwa gubernur yang dimaksud itu adalah saya. Cek Bapak Aing gak apa-apa disebut gubernur tolol oge, yang penting berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang penting anggaran-anggaran yang dikelola oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Salahnya di mana coba? Ieu mah istilah katanya hayang nyiwit tapi embung diciwit. Kan Bapak oge apal merenannya. Aya istilah tidak akan ada asap kalau misalkan tidak ada api. Nah, ayeuna ari geus viral, geus rame, angger we nu disalahkeun Bapak Aing. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa, dan kebetulan saat itu adalah acara munakosah. Apalagi di depan orang tua siswa, ya. Di situ pasti juga ada dong siswanya juga kalau itu acara di sebuah sekolah atau yayasan atau apa. Maka hati-hati menyampaikan dengan kata-kata yang apalagi kata-kata jorok, sama sekali tidak pantas kata-kata itu keluar dari mulut seorang ulama, dari lisan seorang yang dianggap sebagai ulama gitu loh. Tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Pemerintah itu adalah sadar bahwa nggak bisa membangun Indonesia, nggak bisa menjadikan Indonesia adalah menjadi negara emas ketika hasil perjuangan leluhur kita nggak kita indahkan, nggak kita lanjutkan. Kita tinggalkan konsep-konsep ulama terdahulu karena kita pintar, karena kita hebat, karena kita lebih tahu. Saya katakan itu adalah nggak bisa. Nah, saya mengutip saat itu adalah apa yang saya oleh Imam Ali, la yasuha anhu hadhil ummah illa bima salaha bihi awailuha. Nggak bisa kita menembus kepada kejayaan perjuangan negara kita manakala kita tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan harapan keinginan leluhur-leluhur kita. Apapun Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ini ya, dari video klarifikasi yang dikatakan video klarifikasi aja masih ngotot kayak gitu. Nadanya aja tidak ada nada rendah merasa kemudian dirinya itu salah saja enggak loh. Apalagi minta maaf, salah aja enggak, apalagi minta maaf, merasa salah aja enggak, apalagi mau minta maaf, kan gitu. Cenah deui aya kabar bahwa pesantren mah tempati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok hancur karena politik disalahkan. Lamun gubernur menyebutkan pesantren hancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur. Itu saya simpulkan gubernur. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Di mana letak salahnya Kang Deddy ketika mengatakan bahwa pesantren akan hancur manakala dibawa ke arah politik? Ya memang benar kok. Tidak hancur pesantrennya tapi hancur keberkahannya. Apalagi politik yang dibungkus dengan agama. Kamu lihat sajalah banyak orang-orang yang menggunakan politik dibalut dengan agama semacam Rizik Syihab, semacam Bahar Smith. Dan ini adalah orang-orang yang ketika orasi, saya bilang bukan ceramah orang-orang semacam itu, tapi orasi, ya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan rakyat, padahal sama sekali tidak ada, hanya untuk kepentingan perut mereka sendiri, hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Saya hari ini karena orang yang merusak akidah, merusak agama lewat jalur politik, maka kita melawannya wajib dengan kekuatan politik. Hanya untuk meraih kepentingan dunia saja. Saya berani ngomong kayak gini karena kita tahu bahwa mereka memang orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang hanya menggunakan dalih-dalih agama, bungkus-bungkus agama untuk kemudian membungkus kebusukan-kebusukan mereka.
Oke, kita lanjut. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing nah, itu namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan onnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya pasti plus minus. Salah sahiji ulama ti Garut nyaeta pangarsa Ceng Mujib nyarios kieu yen KDM tos di framing yen salah sahiji gubernur Jawa Barat musuh Islam, gubernur Jawa Barat musuh pasantren, terus eueuh perhatian ka pasantren gitu nya. Terus deui lamun pasantren turun ka politik eta salah. Malah disimpulkan ku Ceng Mujib. Lamun bener gubernurnya Rios kitu, eta gubernur tolol. Eta gubernur bloon. Eta gubernur kurang ajar. Tanggung jawab jeung gelutna. Cek Ceng Mujib. Aduh, nisok asarareuwah Ceng gelut-gelut kitu teh abdi mah karareueung. Terus saur Ceng Mujib lamun pagawean diserahkeun lain ka ahlina tunggu kahancuranana. Hapunten Ceng abdi ngireung nyariosnya, hapunten pangarsa. Upami gubernur Jawa Barat disebut musuh Islam, manya anu musuh Islam, ayeuna sodakohna sae, nyumbang fakir miskin, nyumbang yatim piatu, nyumbang nu teu gaduh bumi, apa eta teh ajaran Islam panginten Ceng. Terus lamun disebut KDM, eueuh perhatian ka pasantren, sanes teh aya perhatian. Panginten kumargi kamari dana hibah ka pasantren awut-awutan teu puguh ujur puhuna wajar pami bade dibebenah panginten sanes anti pasantren panginten cek. Teras deui dugi ka disimpulkeunnya gubernur tolol bloon. Aduh Ceng abdi nu bodoh pan Rasulullah teh diturunkeun ka alam dunya teh kanggo nyampurnakeun akhlak manusia. Salah sahiji tina akhlak teh apan bahasa Rasulullah masaurna leuleuy keudeu. Naha seueur ulama di urang ayeuna anu bahasana henteu nuturkeun Rasulullah. Hapunten pisan Ceng nya, da panginten abdi mah nu bodo. Terangna ukur dugi ka kitu. Teras deui lamun hiji pagawean diserahkeun lain ka ahlina tunggu kahancuranana. Percanten eta teh Ceng matak kumargi panginten ti pasantren mah ahli agama tugasna panginten ngabebenah akhlak manusia, ngabenerkeun panginten kahirupan masyarakat. Lamun diudagkeun jadi pejabat, jadi anggota dewan, tos sabaraha hiji ulama anu jadi anggota dewan anu dihukum gara-gara korupsi. Pak UU ulama panglima santri apan kenging dana hibahna ke puluhan miliar ka yayasana. Terus dana hibahna nu sanesna awut-awutan. Gus Yakut Menteri Agama ulama. Dana haji awut-awutan tah bilih kitu panginten jadi turun harkat darajat ulama teh da seueur anu teu kiat ku artos mah geuning Ceng. Maksudna teh panginten saur abdi nu bodoh sapertos kitu. Hapunten pisan Ceng Mujib pangersanya abdi sanes teu hormat ka ulama, hormat pisan abdi teh. Mung wajar panginten Ceng Mujib ngeliti KDM, abdi panginten masyarakat gaduh pendapatnya lira. Hapunten pisan pangersa. Ini ya, itu adalah omongan yang sama sekali tidak berdasar ya. Apalagi omongan seorang yang katanya ulama mengatakan segala sesuatu tanpa punya dasar. Kalau memang benar-benar ulama tidak cocok dengan kebijakan KDM, padahal KDM ini adalah orang yang didukung oleh sekian banyak mayoritas masyarakat Jawa Barat yang juga kebijakannya pro dengan masyarakat, pro dengan rakyat. Kenapa tidak kemudian Pak Dedi saya ingin ketemu jenengan, Pak Dedi saya ayo coba kita ketemuan, gimana maksud jenengan, kan enak semacam itu. Bukan kemudian koar-koar di depan umum, akan tetapi tanpa mempunyai dasar, tanpa mempunyai pemikiran, tanpa tabayun terlebih dahulu. Nih, apakah ini adalah akhlaknya ulama, nunjuk-nunjuk muka? Ya, apakah ini akhlak seorang ulama? Apakah Mujib ini seorang ulama? Saya rasa bukan ulama dia itu, hanya orang yang branding sebagai ulama.
Biasalah seperti Bahar Smith itu kan juga semacam itu, tanpa keilmuan tapi di branding bahwa mereka ulama. Ketika nanti ditindak oleh pemerintah dan pihak kepolisian, aparat kemudian yang menindak mereka atas dasar kesalahan mereka, kemudian dibilang kriminalisasi ulama dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan Ya, kata gurunya belajar dari mana? gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Das'at sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peleton. Gimana Das'at? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Mereka perlakukan saya seperti ini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Ya. Tidak bisa. Model-model kayak gitu apakah bisa disebut ulama? Dia satu kebijakan yang tidak dipengaruhi dengan politik, nggak ada. Memang iya, ketika semuanya itu pakai politik, namanya bernegara. Politik itu kan strategi toh, ya kan? Ketika politik itu digunakan dengan baik, ya maka jadi baik. Contoh Kang Deddy Mulyadi, kalau tidak bermain politik ya nggak bisa menjadi gubernur. Akan tapi ketika sudah menjadi gubernur kemudian mengabdi untuk rakyatnya, apakah itu salah? Banyak loh kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang pro dengan rakyat. Bahkan masyarakat di seluruh Nusantara ini menginginkan punya pemimpin semacam Kang Deddy Mulyadi. Bahkan doanya sampai Kang Deddy cukup satu periode, saya habis itu menjadi presiden banyak. Walaupun itu ditolak oleh Kang Deddy, biarkan Pak Prabowo dulu mengabdi untuk negeri ini. Kita lihat ini ketika Ceng Mujib masih menjadi ketua PWI Laskar Sabilah Jawa Barat. Saya himbau kepada kepolisian lain, termasuk Kapolda Jawa Barat, termasuk Kapolri. Saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Sombongnya kan seperti Bahar, seperti Rizik, sama persis dengan itu. Karena apa? Memang dia adalah jongus-jongusnya Rizik Sihab. Untung PWI segera sadar waktu itu dan kemudian dibekukan kepengurusan PWI Jawa Barat. Karena dianggap tidak satu visi dan satu misi dengan PWI pusat. Gus Abbas, Kiai Iman nggak pernah mengajarkan kata-kata jorok, nggak pernah mengajarkan untuk menghujat pemerintah, nggak pernah. Apalagi menyebut suatu institusi, seakan-akan kita sebagai rakyat tidak percaya lagi dengan institusi kita. Berusaha membenturkan, yang diserang hanya Polri, sementara TNI tidak pernah mereka itu mengkritik. Seakan-akan mereka ingin membenturkan antara TNI dengan Polri. Ini adalah pola-pola Rizik Sihab, pola-pola Bahar Smith. Nggak pernah mereka mengkritik TNI, nggak pernah. Dari dulu nggak pernah. Padahal suatu institusi pasti ada plus minusnya, kan ada seperti yang dikatakan Ceng Mujib tadi tuh. Tapi tidak pernah. Kemudian yang ada juga bukan mengkritik, malah menghujat ini jatuhnya ya. Jadi jangan kayak gitulah menjadi seorang ulama itu yang mengademkan gitu ya. Makanya kemudian dipecat. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sombongnya Mujib yang kemudian bisa ketahuan ya. Itulah kuasa Allah yang ingin memisahkan. Karena PWI Laskar Sabilah benar-benar perjuangan untuk negeri ini, benar-benar perjuangan untuk kita semuanya. Bukan untuk segelintir umat Islam saja, enggak, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kamu berhenti jadi polisi, keluar jadi polisi. Itu kan yang diserang polisi terus. Jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Saya Abdul Mujib, Ketua PWI Jawa Barat, tidak takut sedikit pun menghadapi gerakan separatisme yang ingin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kayaknya Mujib ini seakan-akan kan pro dengan rakyat. Sama sekali tidak sebenarnya teman-teman. Hanya menggunakan PWI untuk kemudian menonjolkan dirinya. Itulah. Makanya kemudian alhamdulillah ya, PWI pusat langsung mencium bau-bau busuk dari orang-orang yang ingin merongrong di PWI. PWI ada bukan untuk memecah belah. PWI ada bukan untuk menjadi tandingan NU. PWI ada bukan untuk menjadi tandingan pemerintah. Akan tetapi PWI ada justru untuk menjaga negeri ini. Makanya Mujib langsung diberhentikan. Saya setuju sekali karena tidak satu visi dan satu misi
dengan PWI Laskar Sabilah Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek terhadap apa yang disampaikan Ustadz Aceng dari Garut. Nah, saya baru sekarang menyebut Ustadz karena menghormati beliau sebagai Ustadz. Itu sangat panjang sekali sampai saat ini. Video TikTok atau YouTube apapun semuanya banyak yang berbicara tentang Ustadz Aceng ini, terutama membicarakan tentang kebodohan dia, ketololan dia ketika dia berbicara. Mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa Ustadz Aceng bodoh dan tolol, tapi mengatakan seperti itu mereka itu. Inilah yang mestinya dijaga oleh para ulama. Mestinya ini yang dijaga oleh para ulama. Sehingga dengan seperti ini ulama itu terdegradasi. Terdegradasi dia. Kewibawaannya. Kalau ilmunya mungkin tidak. Ilmunya tidak mungkin terdegradasi. Tapi kewibawaannya di depan halayak ramai, di depan jamaah. Kan jamaah itu bukan hanya orang dari luar Garut saja, orang Garut sendiri banyak. Sebagian besar mungkin orang Garut jamaahnya banyak melihat ini. Ketika melihat panutannya dikatakanlah ditolongin, digoblokin dan segala macam, tentunya banyak yang sakit hati. Banyak yang sakit hati, pasti tidak suka dunungan atau junjungannya begitukan. Tapi inilah efek dari kata-kata yang disampaikan oleh Ustadz Aceng ini yang direngku orang bahasa Sunda. Beliau merasa bahwa beliau itu adalah seorang ulama yang bisa berbicara begitu saja tanpa ada yang mengkoreksi. Pada zaman dahulu, ketika Umar bin Khattab mengatakan mengkoreksi seseorang itu dengan mengambil tangannya, memegang tangannya, bawa berbicara. Tapi zaman sekarang tidak ada mengkoreksi seperti itu. Mengkoreksi itu tentunya sekarang dengan netizen berbicara. Inilah yang harus dijaga oleh para ulama. Kalaupun misalnya ada ketidaksukaan terhadap seseorang, terhadap pemerintahan dan segala macam, jagalah mulut ini supaya tidak terdegradasi. Wibawa ajengan ini yang saya jaga. Ajengan Ustadz, jangan sampai aing Ustadz aing nama walaupun garelo kabeh ulah sampai aya bahasa juga gitu ya. Hapunten pisan ya Ustadz Aceng, punten sim kuring euy kamari ngadamel video tentang salira, tapi tengah go goreng kuring mung saukur memberikan komentar hunkul. Assalamualaikum.